saya, Wafi Faturrahman dengan NIM 214101030006. Saya dari kelas MPIC 5 dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai konsep dasar dan pendekatan manajemen kelas. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah manajemen kelas. Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, definisi manajemen kelas. Manajemen kelas adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tujuan manajemen kelas yang pertama yaitu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan iklim belajar yang positif. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dan yang kelima, yaitu menciptakan suasana belajar yang memotivasi. Fungsi dari manajemen kelas yaitu adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi potensi peserta didik yang lainnya. Komponen-komponen dalam manajemen kelas. Komponen-komponen dalam manajemen kelas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran di kelas. Berikut ini adalah beberapa komponen manajemen kelas meliputi yang pertama yaitu penataan ruangan, kedua penggunaan media pembelajaran, yang ketiga penggunaan metode pembelajaran yang efektif, yang keempat penggunaan strategi motivasi dan pengawasan, dan yang kelima yaitu penggunaan teknik komunikasi yang efektif. Adapun prinsip-prinsip manajemen kelas yang pertama yaitu prinsip efektivitas. Prinsip ini menekankan bahwa manajemen kelas harus efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru harus memiliki rencana yang jelas dan terencana, serta menggunakan metode, media, dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan, di mana prinsip ini menekankan bahwa manajemen kelas harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk belajar dan menunjukkan potensinya. Guru harus memperlakukan siswa secara adil dan tidak membedakan siswa sesuai dengan latar belakang, kemampuan, atau jenis kelamin. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip partisipasi. Prinsip ini menekankan bahwa manajemen kelas harus mendorong siswa untuk ikut serta dalam kegiatan pembelajaran. Guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Prinsip yang keempat yaitu prinsip kesetaraan, di mana prinsip ini menekankan bahwa manajemen kelas harus memberikan kesempatan yang sama bagi siswa untuk belajar dan menunjukkan potensi. Guru harus memperlakukan siswa secara setara tanpa membedakan siswa sesuai dengan latar belakang, kemampuan, ataupun jenis kelamin. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip keterbukaan. Prinsip ini menekankan bahwa manajemen kelas harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan ide, dan mengemukakan pendapat. Guru harus memberikan ruang bagi siswa untuk berkomunikasi secara terbuka dan memberikan tanggapan yang positif terhadap pertanyaan dan ide siswa. Berikutnya yaitu strategi manajemen kelas yang efektif. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan yang jelas. Seorang guru harus menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Strategi yang kedua yaitu mengelola waktu dengan baik. Guru harus menggunakan waktu secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kemampuan siswa dan tujuan pembelajaran. Strategi yang ketiga yaitu mengelola kelas secara efektif. Guru harus memiliki rencana yang jelas dan terencana, serta menggunakan metode, media, dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan strategi yang terakhir yaitu mengelola perubahan dan konflik dengan baik. Guru harus memiliki kemampuan untuk menangani perubahan dan konflik yang terjadi di kelas dengan cara yang efektif. Selanjutnya yaitu pendekatan pengelolaan kelas. Yang pertama, di sini ada pendekatan otoriter. Pengelolaan kelas bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai yang dikehendaki oleh guru.
Peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran, kedisiplinan merupakan faktor penentu dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dalam hal ini, guru harus menekankan pentingnya peserta didik untuk menaati peraturan. Berbagai peraturan tersebut ibaratnya adalah penguasa yang harus ditaati oleh peserta didik dalam pendekatan ini. Biasanya, guru melakukan kesepakatan dengan peserta didik di awal pembelajaran mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Namun, tak hanya peserta didik, guru pun harus konsisten dalam melaksanakannya. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi juga bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun, perbedaannya pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman pada peserta didik. Misalnya, melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Pendekatan ini dilakukan ketika kondisi kelas benar-benar sudah tidak dapat dikendalikan. Jika seorang guru masih mampu memecahkan masalah dengan pendekatan lain, maka pendekatan ini dapat ditangguhkan. Pendekatan ini harus dilakukan dalam taraf kewajaran. Jika berlebihan, dimungkinkan bahwa peserta didik akan lebih bersikap represif dan melukai perasaan peserta didik. Pendekatan berikutnya yaitu pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dan berperan sebagai pendorong mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Kemudian pendekatan berikutnya yaitu pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok atau yang disebut dengan pendekatan sosio-psikologis merupakan pendekatan yang mengutamakan pengaturan dan pengoptimalan interaksi antar peserta didik pada kegiatan kelompok, sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran serta proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Pendekatan proses kelompok memandang kelas sebagai suatu sistem sosial di mana proses kelompok merupakan hal yang sangat penting. Pembelajaran di kelas dirancang secara berkelompok, di mana guru membentuk kelompok dan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam kelompok, siswa diberikan kesempatan untuk belajar satu sama lain. Pendekatan berikutnya yaitu pendekatan sosio-emosional. Menurut pendekatan ini, pembelajaran yang baik adalah terciptanya hubungan yang baik antar semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran, yaitu pendidik dengan peserta didik dan di antara peserta didik. Dalam pendekatan sosio-emosional ini, pembelajaran di kelas diarahkan untuk menciptakan iklim sosio-emosional yang positif. Sosio-emosional yang positif berarti ada hubungan yang positif antara guru dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik yang lain. Dalam pendekatan ini, guru menjadi kunci dalam pembentukan hubungan pribadi dan peranannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan pengubahan tingkah laku. Pendekatan pengubahan perilaku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Dalam pendekatan ini, guru memberikan rangsangan terhadap tingkah laku siswa yang baik atau positif, harus dengan pujian atau motivasi yang menimbulkan perasaan senang atau gembira. Namun,
Apabila siswa menunjukkan tingkah laku yang kurang baik dalam kelas, maka guru memberi sanksi atau hukuman yang membuat siswa tidak akan mengulangi hal itu lagi. Berdasarkan dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah saya dapatkan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Mu'arif Al-Mubarak, bahwa guru-guru di Madrasah Ibtidaiyah Al-Mu'arif Al-Mubarak menerapkan beberapa pendekatan, diantaranya adalah pendekatan instruksional, pendekatan proses kelompok, pendekatan sosio-emosional, dan pendekatan pengubahan tingkah laku. Penerapan pendekatan instruksional dilakukan dengan cara guru merencanakan dengan teliti terkait pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan setiap peserta didik. Sedangkan penerapan pendekatan proses kelompok dilakukan dengan cara guru membentuk kelompok dan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, di dalam kelompok tersebut, siswa diberikan kesempatan untuk belajar satu sama lain. Penerapan pendekatan berikutnya yaitu pendekatan sosio-emosional, di mana pendekatan ini dilakukan dengan cara guru menciptakan iklim sosio-emosional yang positif di dalam kelas, baik antara guru dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik yang lain. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan pengubahan perilaku. Adapun penerapannya dilakukan dengan cara guru memberikan rangsangan terhadap tingkah laku siswa yang baik atau positif harus dengan pujian atau motivasi yang menimbulkan perasaan senang atau gembira. Sedangkan penerapan prinsip-prinsip serta strategi manajemen kelas di Madrasah Ibtidaiyah Al-Mu'arif Al-Mubarak telah terlaksana dengan cukup baik dari prinsip efektivitas sampai dengan prinsip keterbukaan, serta penerapan strategi manajemen kelas yang efektif juga telah cukup baik penerapannya pada Madrasah Ibtidaiyah ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.